Nah, jalan yang sedang kita lewati ini tepatnya ada di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Bagaimana teman-teman? Apa kalian juga pernah melewati jalan ini? Seru kan, teman-teman? Di sepanjang jalan kanan dan kiri berjejer tanaman kelapa sawit, mulai dari tanaman sawit yang masih pendek hingga tanaman sawit yang sudah tinggi. Semuanya ada. Pusat perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, serta wilayah pemekaran seperti Kabupaten Bengkulu Tengah, mencakup Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko sebagai produsen dan pemilik lahan terluas. Kabupaten Mukomuko menjadi epicentrum perkebunan sawit Bengkulu dengan luas lahan mencapai lebih dari 102.730 hektar. Daerah ini didominasi oleh perkebunan plasma, warga, dan berbagai perusahaan swasta besar yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Daerah perkebunan sawit ini dikelola melalui pola perkebunan rakyat maupun perusahaan swasta berskala besar yang dilengkapi dengan pabrik pengolahan crude palm oil CPO. Selain Mukomuko, wilayah penghasil kelapa sawit terbesar, Kabupaten Seluma, menjadi wilayah sentral sawit ketiga terbesar di Provinsi Bengkulu dengan luasan lahan mencapai 31.600 hektar. Peningkatan pesat produksi sawit sebagai komoditas primadona perkebunan rakyat atau petani kecil dengan luasan puluhan ribu hektar. Petani skala kecil memegang peranan krusial karena menguasai sekitar 40% dari total perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video ini, barisan pohon-pohon sawit yang menghijau dan tumbuh subur di sepanjang jalan. Tanaman-tanaman sawit tersebut sebagian besar adalah milik warga, secara perorangan atau mandiri, yang dikenal sebagai petani sawit. Walaupun ada juga sebagian lahan sawit yang dikelola oleh perusahaan. Semuanya membaur, tumbuh bersama, menjadi satu seperti tanpa celah. Provinsi Bengkulu, keberadaannya persis di pesisir Laut Samudra Hindia, memiliki iklim yang hampir sempurna, paparan sinar matahari sepanjang tahun, dan curah hujan yang stabil, dengan kata lain geografi yang strategis, tepat di lintasan garis khatulistiwa. Memiliki kecocokan iklim seperti di benua Afrika, di mana tanaman sawit berasal. Nah, disinilah keuntungannya. Tanaman sawit yang tumbuh subur menggambarkan betapa sedemikian rajin dan perhatiannya masyarakat sekitar dalam merawat atau membudidayakan kelapa sawit. Jadi, bisa dikatakan masyarakat Bengkulu sebagian besar penduduknya bergantung pada sawit, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian dari mereka adalah petani sawit, toke sawit, pekerja sawit, atau buruh harian. Bekerja di kebun sawit maupun di pabrik kelapa sawit dan semua jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sawit. Sawit menjadi komoditas utama.